Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Dewa Kutut Sujate, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Hotel, dan selamat pagi teman-teman ADHD. Pada kesempatan kali ini, saya Kadek Medi Krismayanti dengan NIM 19-10-20-94 dari kelas ADHD semester 6 akan menjelaskan bagaimana sistem informasi hotel mulai dari cara untuk menginput sampai dengan cara untuk menghasilkan output dari 4 departemen, yaitu front office, housekeeping, FB product, dan juga FB service. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan aplikasi Armadillo Hotel Software sebagai basis dari Property Management System. Armadillo Hotel Software ini merupakan salah satu jenis aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan manajemen seperti villa, guest house, penginapan, dan bisnis rupa. Armadillo Hotel Software ini menawarkan 4 jenis aplikasi yang berbeda, yaitu mulai dari Armadillo Front Office System, Armadillo Accounting Back Office, Armadillo Post Resto, dan juga Armadillo Online Mobile Report. Pada kesempatan kali ini, saya hanya menggunakan 2 dari bagian aplikasi Armadillo Hotel Software, yaitu Armadillo Front Office System, yang merupakan komputerisasi dari front office dan housekeeping, dan juga Armadillo Post Resto untuk bagian FB product dan juga FB service. Alasan saya menggunakan Armadillo Hotel Software ini karena fitur yang ditampilkan adalah fitur yang digunakan secara dominan di bisnis hospitality, sehingga terlihat lebih mudah, sederhana, dan juga dalam proses pengunduhannya tidak memerlukan biaya. Selain itu, aplikasi ini juga tidak ada batasan jumlah kamar, tidak ada batasan transaksi, serta sistem ini cocok digunakan untuk hotel bintang 3 seperti Magnolia Hotel. Baik teman-teman semuanya, untuk melihat bagaimana cara pengaplikasian serta tutorial mengenai Armadillo Hotel Software, kalian dapat melihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, ini merupakan tampilan awal saat kita membuka aplikasi Armadillo Hotel. Jadi di aplikasi Armadillo Hotel ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada booking, kemudian ada guest in house, ada housekeeping, ada cashier, ada petty cash, ada report, ada EOG, ada export, statistik, dan juga deposit. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan cara untuk membuat nama hotel terlebih dahulu. Kita bisa klik menu, kemudian kita klik setup, kemudian pada bagian tersebut kita klik nama hotel. Baik, di sini yang pertama kita harus mengganti identitas hotel terlebih dahulu. Kita akan ganti nama hotelnya. Saya akan ganti menjadi Magnolia Hotel. Kemudian kita juga harus ganti alamat hotelnya. Kemudian kita ubah teleponnya. Kemudian untuk tipe atau bintangnya itu merupakan resort. Kemudian untuk jumlah kamarnya kita ganti menjadi 50 kamar. Baik, setelah seluruh identitas hotel tersebut diubah, kita klik simpan. Baik, untuk melihat apakah aplikasi Armadillo ini sudah berubah nama hotelnya, kita harus close dan kemudian kita akan buka lagi aplikasi tersebut. Baik, setelah kita close dan kemudian kita buka lagi aplikasinya, maka dapat dilihat bahwa nama hotel yang tadi kita buat sudah berubah. Kemudian setelah mengubah nama hotel, selanjutnya kita akan membuat tipe kamar dari hotel tersebut. Kita bisa klik menu, kemudian kita klik setup, kemudian kita klik kamar dan kemudian tipe kamar. Baik, di sini untuk membuat tipe kamar yang baru, kita bisa klik isi baru. Kemudian pada bagian ini kita harus lengkapi keseluruhan hal yang harus dilengkapi. Kita klik yang pertama ada kode, yaitu kode dari kamarnya. Di sini saya akan membuat tipe kamar family.
Kemudian kita isikan harga dari kamar tersebut. Kemudian fasilitasnya juga. Untuk di bagian gambar kamar, apabila kita memiliki gambar dari kamar tersebut, kita bisa cantumkan. Dan untuk saat ini saya tidak mencantumkan nama dari gambar dari tipe kamar tersebut. Baik, jadi setelah semua dibuat, kita bisa klik simpan. Baik, untuk data sudah tersimpan, kita bisa klik keluar. Setelah kita membuat tipe kamar, kita selanjutnya akan membuat penomoran kamar. Kita bisa klik menu, kemudian setup, kemudian kamar, kemudian kita klik nomor kamar. Baik, untuk membuat penomoran kamar, kita bisa klik isi baru. Kita buat nomor kamarnya dari kamar tersebut. Kemudian tipe kamarnya juga kita harus lengkapi. Kita klik pilih. Kemudian untuk lokasi kita bisa pilih main hotel. Baik, setelah semuanya kita buat, selanjutnya kita klik simpan. Kita bisa keluar. Baik, setelah membuat tipe kamar dan membuat nomor kamar, selanjutnya kita akan membuat reservasi tamu. Kita klik booking. Pada bagian isi baru kita bisa klik. Di sini berisi data-data yang harus dilengkapi atau reservasi yang harus dilengkapi oleh calon tamu. Yang pertama kita harus lengkapi travel agent-nya. Di sini saya memilih Agoda. Kemudian tanggal dari reservasi tamu tersebut. Kemudian tanggal check-in serta tanggal check-out-nya. Pastikan jumlah kamarnya sudah 1 kamar. Kemudian tempat lahirnya kita harus isikan juga. Kemudian segmentasinya, karena Agoda bagian dari online travel agent, jadi di sini saya memilih online travel agent. Kita klik pilih. Kemudian tanggal lahirnya kita juga harus ubah. Kemudian untuk jenis kelaminnya, perempuan. Pekerjaannya juga kita harus isi. Kemudian agama, maksud kunjungannya, apakah dia datang untuk berbisnis ataukah untuk berlibur. Setelah itu kita harus mengisi nama dari calon tamu. Kemudian alamat tinggalnya. Kotanya juga. Kemudian untuk identitasnya karena memakai KTP, jadi kita harus lengkapi ID dari KTP tersebut. Nomor telepon dari tamu tersebut. Kemudian alamat emailnya. Setelah seluruh
data dari calon tamu tersebut terisi, kita bisa klik simpan. Ya. Untuk data sudah tersimpan, kita bisa close. Dapat dilihat bahwa reservasi dari tamu tersebut telah dibuat, sudah ada di sistem. Kemudian selanjutnya saya akan membuat reservasi untuk tamu yang akan check-in hari ini atau pada hari yang sama saat saya membuat reservasi. Caranya sama seperti membuat reservasi yang tadi, kita bisa klik isi baru. Kemudian di bagian travel agent juga kita ganti di sini tamunya membuat reservasi dari booking.com, kita bisa klik booking.com dan kita klik pilih. Untuk tanggal reservasinya itu tanggal hari ini. Untuk check-in-nya juga hari ini, dan untuk check-out-nya di tanggal 13 Juni. Pastikan lama menginap, jumlah kamar, serta jumlah tamu itu sudah benar. Kemudian kita isikan juga tempat lahirnya. Kemudian segmentasinya, Booking.com juga merupakan bagian dari online travel agent. Jadi kita klik online travel agent. Kemudian untuk jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya juga kita harus lengkapi. Maksud kunjungannya juga. Setelah itu kita juga harus mengisi nama dari tamu tersebut. Kemudian alamat tempat tinggalnya. Kotanya juga. Sama seperti tadi, kita harus juga lengkapi dengan nomor identitasnya. Kemudian nomor teleponnya. Kemudian email dari tamunya. Baik, setelah semuanya terisi, kita bisa klik simpan. Kita bisa keluarkan terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa untuk reservasi atas nama Elvinia Cahyani telah dibuat. Sekarang kita akan membuat penomoran kamarnya dari tamu tersebut. Kita bisa klik nama tamunya. Kemudian kita bisa klik blok kamar. Kita bisa cari tipe kamar yang dipilih oleh tamu sesuai dengan reservasi yang telah dibuat. Kita klik pilih. Ya, dapat dilihat bahwa untuk tamu atas nama Elvinia Cahyani, untuk penomoran kamarnya telah dibuat, yaitu nomor 202. Selanjutnya, kita akan langsung men-check-in-kan tamu tersebut. Untuk cara men-check-in-kan tamu tersebut, kita bisa klik nama tamunya. Kemudian pada bagian bawah terdapat fitur check-in. Kita bisa klik langsung fitur tersebut. Kemudian check-in kamar 202, kita bisa klik yes. Kita klik yes. Untuk proses check-in telah berhasil, jadi dapat dilihat bahwa untuk yang berwarna pink itu artinya tamu tersebut telah check-in,
dan kemudian untuk berwarna hijau, tamu tersebut telah melakukan reservasi dan reservasi tersebut telah confirm. Kita bisa keluar, kemudian untuk memastikan bahwa tamu tersebut sudah ada di guest in house, kita bisa klik guest in house. Dapat dilihat bahwa tamu atas nama Elvenia Cahyani sudah check-in dan sudah berada di guest in house. Nah, apabila tamu yang sudah check-in tersebut ingin pindah kamar, kita bisa memindahkan kamar dari tamu tersebut. Kita bisa lihat pada guest in house. Jadi, kita bisa klik nama tamu yang ingin pindah kamar. Kemudian di bagian bawah kita bisa klik pindah kamar. Kemudian kita pilih kamar yang diinginkan oleh tamu. Kita klik pilih. Dapat dilihat bahwa kamar tamu yang sebelumnya adalah 202 dan tamu tersebut ingin pindah ke kamar 302. Jadi kita bisa klik proses. Ya. Dapat dilihat bahwa kamar tamu yang tadi adalah kamar 202 dan sekarang sudah berubah menjadi kamar 302. Baik, sekian pemaparan materi mengenai cara untuk membuat reservasi dan cara untuk melakukan check-in tamu di front office. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk mengoperasikan sistem ini di bagian housekeeping department. Jadi pada bagian housekeeping department, kita bisa mengubah status dari setiap kamar yang ada di hotel. Dapat dilihat bahwa di sebelah kanan ini terdapat jenis-jenis status kamar. Yang pertama itu ada VC atau bersih dan kosong. VD ada kotor dan kosong. OO adalah kamar yang rusak. OC adalah kamar yang bersih dan ada tamu. Dan OD adalah kamar yang kotor dan ada tamu. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara untuk mengubah status kamar yang mulanya vacant dirty menjadi kamar yang vacant clean. Kita bisa klik 2 kali pada kamar yang ingin diubah statusnya. Kemudian pada bagian kanan terdapat fitur ubah status. Kita bisa klik ubah status. Dan kita klik yes. Dapat dilihat bahwa kamar 102 yang mulanya vacant dirty kini sudah berubah menjadi vacant clean. Baik, sekian pemaparan materi mengenai cara untuk mengubah status kamar di housekeeping. Sekian pemaparan materi mengenai cara untuk mengoperasikan sistem Armadillo Hotel. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk mengoperasikan sistem Armadillo Resto. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk mengoperasikan Armadillo Resto untuk di bagian FB Product dan juga FB Service. Jadi, di Armadillo Resto ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada cashier, kemudian ada chef, waiter, EOD, hall, report, menu, customer, recipe, dan reprint bill. Yang pertama, kita masuk ke menu cashier, dan kita asumsikan bahwa waiter atau waitress tersebut telah melakukan taking order. Kita bisa kita bisa klik ini, tombol tersebut. Kita bisa pilih meja dari tempat tamu tersebut. Kita klik pilih. Kemudian kita klik menu untuk memasukkan menu apa saja yang sudah ada di taking order tersebut. Kita klik pilih. Selanjutnya, apabila tamu tersebut memesan minuman, kita bisa klik pada bagian beverage. Apabila seluruh pemesanan tamu tersebut kita telah input di sistem, kita bisa klik pending. Jadi tujuan pending ini adalah untuk hold transaksi tamu tersebut, dan apabila tamu tersebut melakukan pemesanan lagi, kita tidak perlu 2 kali membuat pemesanan dan cukup menambahkan pada detail transaksi ini. Kita klik pending. Yes. Selanjutnya kita klik ambil. Jadi selanjutnya kita klik meja tersebut.
Kemudian kita pindahkan ke dapur untuk memindahkan transaksi atau pemesanan ini ke bagian FB product. Kita proses, kemudian kita cetak transaksinya. Nah, ini merupakan detail transaksi yang ada di captain order. Kita bisa close. Selanjutnya kita masuk ke fitur share. Nah, selanjutnya di bagian FB produk kita akan memproses pemesanan tersebut. Kita bisa klik, kemudian kita klik proses. Nah, untuk apabila pemesanan tersebut telah berwarna hijau, itu artinya pemesanan tersebut telah diproses oleh bagian FB produk. Selanjutnya, apabila pemesanan tersebut atau makanan tersebut telah selesai, kita bisa klik, kemudian kita klik selesai. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa keluar dan kita masuk ke fitur waiter. Di sini merupakan daftar menu yang sudah siap saji atau yang sudah akan disajikan kepada waiter dan waitress. Kita bisa klik, kemudian kita klik sajikan. Setelah itu kita akan melakukan print transaksi dari pemesanan tamu tersebut. Kita bisa klik ambil, kemudian kita pilih transaksinya. Nah, apabila tamu tersebut ingin membayar, kita bisa klik bayar. Kemudian untuk jumlah dari total transaksinya adalah 163.000 dan tamu tersebut akan membayar 200.000. Selanjutnya kita bisa klik simpan. Dan apabila kita ingin print bill-nya, kita bisa klik cetak. Nah, di sini merupakan daftar bill dari pemesanan tamu tersebut. Setelah itu kita bisa klik close. Baik, berdasarkan video di atas, terdapat beberapa critical point yang menjadi hal yang kritis, yaitu terkait dengan primary serta secondary data. Terdapat beberapa data yang diinput di 4 departemen, yaitu yang pertama di Departemen Front Office terkait dengan primary serta secondary data untuk reservasi tamu. Kemudian yang kedua di bagian housekeeping department, yaitu terkait dengan data input terkait dengan status kamar, clean atau dirty. Kemudian yang ketiga di departemen food and beverage service, yaitu data input reservasi tamu, data jumlah tamu yang datang ke restoran, serta data input billing tamu. Kemudian yang terakhir di food and beverage product, yaitu terkait dengan data input in atau out makanan yang ada di kitchen. Baik, untuk data output yang dihasilkan, yaitu yang pertama di Departemen Front Office, yaitu dapat mengetahui reservasi tamu, serta mengetahui okupansi pada periode tertentu. Yang kedua, di bagian Housekeeping Department, yaitu kita dapat mengetahui jumlah kamar yang out of order, vacant clean, serta vacant dirty. Kemudian yang ketiga, di Food and Beverage Service, kita dapat mengetahui reservasi tamu, serta meja yang terisi pada periode tertentu. Yang terakhir di Food and Beverage Product, kita dapat mengetahui jumlah makanan yang in atau out di kitchen. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Armadillo Hotel Software. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.